Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat agar kita bisa berkumpul untuk membahas presentasi pada kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang lembaga dalam ilmu pendidikan Islam. Kami dari anggota ke-10 kelas C yang anggotanya pertama ada Nurul Afa Kumaya dengan NIM 12020400094 dan saya Pujaka Tresna Pamungkas dengan NIM 12020400100. Dan yang terakhir ada Muhammad Zaki Adlani dengan NIM 11820400079. Materi yang akan dibahas yaitu seputar pengertian dari lembaga pendidikan Islam, prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, tanggung jawab lembaga pendidikan Islam, dan yang terakhir, pengertian dan ciri khas pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Materi yang pertama, pengertian dari lembaga pendidikan Islam akan dipaparkan oleh Saudari Maya. Baik, terima kasih moderator. Pengertian dari lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga pendidikan Islam adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian, keilmuan, atau melakukan suatu usaha. Secara terminologi, lembaga pendidikan Islam dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan itu mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian secara abstrak. Dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam termasuk bidang sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga sosial tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asosiasi, misalnya universitas, persatuan, atau perkumpulan. Yang kedua, organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Yang ketiga, pola tingkah laku, yang menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai suatu hubungan tertentu. Lembaga sosial adalah himpunan norma-norma tentang keperluan-keperluan pokok di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif, tetap, atau pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Lembaga pendidikan Islam dapat diartikan dengan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam mengacu kepada sumber ajaran Islam baik Al-Quran, Al-Hadis, sejarah, pendapat para sahabat, masalah dan musalah dan uruf. Yang pertama dari prinsip lembaga pendidikan Islam itu ada prinsip wajib belajar.
yakni prinsip yang menekankan agar setiap orang dalam Islam bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman intelektual, spiritual, dan sosial merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ada prinsip pendidikan untuk semua, yakni prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan perlakuan atau diskriminasi. Yang ketiga, ada prinsip pendidikan sepanjang hayat, yakni menekankan agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayatnya. Yang keempat, ada prinsip pendidikan berwawasan, yakni bahwa ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya yang terdapat di dalam negeri sendiri, melainkan juga ilmu yang ada di negeri orang lain. Yang kelima, ada pendidikan integralistik dan seimbang, yakni prinsip yang memadukan antara pendidikan ilmu agama dan pendidikan umum. Yang keenam, ada prinsip yang sesuai dengan bakat manusia, yakni prinsip yang berkaitan dengan merencanakan program atau memberikan pengajaran yang sesuai dengan bakat, minat, hobi, dan kecenderungan manusia sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang ketujuh, ada prinsip pendidikan yang menyenangkan dan menggembirakan, yakni prinsip pendidikan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang manusiawi, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan manusia, selalu memberikan jalan keluar dan pemecah masalah, memuaskan, mencerahkan, mengembirakan, dan menggairahkan. Yang ke-8, ada prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana, yakni prinsip yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang mendalam, dan bukan berdasarkan dugaan atau asal-asalan. Dan yang terakhir, ada prinsip pendidikan yang unggul dan profesional, yakni prinsip yang menjunjung tinggi dan mengutamakan mutu lulusan yang unggul dan ditopang oleh berbagai komponen pendidikan lainnya yang unggul pula. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maya atas penjelasannya. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pendidikan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam menurut Sidi Ghazalba, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumah tangga, pendidikan primer untuk fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidikannya adalah orang tua, sanak kerabat, famili, saudara-saudara, teman sepermainan, dan kenalan pergaulannya. Yang kedua ada sekolah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidikannya diberikan oleh guru yang profesional. Yang ketiga, kesatuan sosial, yaitu pendidikan terakhir yang merupakan pendidikan yang terakhir tetapi bersifat permanen. Pendidikannya adalah kebudayaan, adat istiadat, dan suasana masyarakat setempat. Di dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit tidak disebutkan secara khusus mengenai adanya lembaga pendidikan sekolah, madrasah. Lembaga pendidikan selengkapnya akan dikemukakan sebagai berikut, yaitu ada keluarga. Keluarga secara operasional adalah suatu struktur yang bersifat khusus satu sama lain dengan keluarga, mempunyai ikatan melalui hubungan darah dan pernikahan. Selanjutnya, sekolah atau madrasah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Semakin besar anak, semakin banyak kebutuhannya. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat turut serta dalam memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang dikait oleh kesatuan negara. Yang keempat ada masjid. Peran masjid dalam pendidikan Islam antara lain adalah: pertama, peran masjid sebagai lembaga pendidikan
informal dapat dilihat dari segi fungsi sebagai tempat ibadah. Selanjutnya ada Al-Khutbah, Surah, dan TPA. Muncul lembaga pendidikan Al-Khutbah dapat ditelusuri sampai kepada zaman Rasulullah SAW. Al-Khutbah pernah memainkan peran yang cukup besar dalam bidang pendidikan, khususnya permulaan sejarah Islam. Selanjutnya, Al-Zawiyah. Kata Al-Zawiyah secara harfiah berasal dari kata inzawa yanzawi yang berarti mengambil tempat tertentu dari sudut masjid yang digunakan untuk itikaf atau berdiam diri dan beribadah. Selanjutnya ada Al-Maristan, dikenal sebagai lembaga ilmiah yang paling penting dan sebagai tempat penyembuhan dan pengobatan pada zaman keemasan Islam. Selanjutnya Al-Ritbah. Secara harfiah Al-Ritbah artinya ikatan. Al-Ritbah adalah ikatan yang mudah dibuka seperti ikatan rambut seorang wanita. Al-Ritbah selanjutnya menjadi lembaga pendidikan yang secara khusus dibangun untuk mendidik para calon sufi atau guru spiritual. Lalu Al-Qushur atau istana. Istana tempat kediaman khalifah, raja, sultan, dan keluarganya. Selain berfungsi sebagai pusat pengendalian kegiatan pemerintah, juga digunakan sebagai tempat bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan bagi para putra khalifah. Selanjutnya, Wanid Al-Warikin, tentang peran tokoh buku sebagai tempat kegiatan belajar, sudah ada sejak zaman klasik Islam. Lalu Al-Salunat Al-Adabiyah, Sanggar Sastra. Sanggar Sastra ini mulai tumbuh pada zaman pertengahan Bani Umayyah. Sanggar Sastra pada mulanya merupakan perkembangan dari balai pertemuan khalifah. Para khalifah dalam Islam banyak berurusan dengan aktivitas keduniaan dan hubungannya dengan urusan keagamaan. Dan atas dasar ini maka dipandang perlu adanya persyaratan ilmiah yang memungkinkan bagi berlangsungnya kegiatan ijtihad dan pengambilan keputusan. Lalu ada Al-Budiyah. Al-Budiyah secara harfiah dapat diartikan sebagai tempat mengerjakan bahasa Arab asli, yakni bahasa Arab yang belum tercampur oleh pengaruh berbagai dialek bahasa asing. Selanjutnya Al-Maktabah. Al-Maktabat secara sejarah mencatat bahwa perhatian kaum muslimin di zaman klasik terhadap pendidikan buku hanya dengan membangun gedung-gedung sekolah, melainkan juga disertai dengan membangun perpustakaan. Selanjutnya, tanggung jawab pendidikan Islam. Tanggung jawab pendidikan Islam adalah kewajiban melaksanakan pendidikan menurut pandangan Islam. Menurut pendapat tim penyusun buku ilmu pendidikan Islam, kewajiban melaksanakan pendidikan itu direalisasikan dalam wujud memberikan bimbingan baik pasif maupun aktif. Dikatakan memberikan bimbingan pasif adalah si pendidik tidak mendahului atau masa peka, akan tetapi menunggu dengan seksama dan sabar, sedang bimbingannya aktif terletak di dalam pengembangan daya-daya yang sedang mengalami masa pekanya, pemberian pengetahuan dan kecakapan yang penting untuk masa depan si anak, membagikan motif-motif yang dapat menggerakkan si anak untuk berbuat sesuai dengan tujuan hidupnya. Dalam GBHN, ketetapan MPR nomor 4 MPRII 1978, pendidikan berlangsung secara hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam GBHN tahun 1988, MPR nomor 2
MPRI 1988. Pendidikan merupakan proses budaya yang meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Zaki. Oke, baik. Terima kasih pada moderator. Untuk yang selanjutnya ialah pengertian dan ciri khas pendidikan Islam non-formal di Indonesia. Pendidikan Islam non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Adapun ciri khas pendidikan Islam non-formal di Indonesia diantaranya adalah menekankan pentingnya ijazah sehingga hasil belajar berijazah atau tidak dapat diterapkan langsung dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan jarang diperoleh selama proses dan akhir program berwujud hasil produk pendapatan dan keterampilan. Yang selanjutnya, lama penyelenggaraan program tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik. Kurikulum sesuai dengan perbedaan kebutuhan belajar peserta didik dan potensi daerahnya pendidikan. Selanjutnya, kegiatan belajar dapat dilakukan berbagai lingkungan. Dan terakhir, pembinaan program dilakukan secara demokratis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di forum ketika pelajaran berlangsung. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.